Iya, bungsu. Bungsu nih Oten kayaknya nih. Bungsu. Bungsu. Bungsu mic-nya dibuka dulu. Ya, Kristen ya? selamat pagi. Iya, Pagi. Kristen, Kristen. Puji Oke. Tuhan, Kristen. Ya, sebentar ya. Silia. Silia Kristen atau Islam? Silia? Silia, nggak ada respon? Ya, silakan Gurunda diskusi Iya, dengan bungsu. baik. Saudara bungsu, agama Anda adalah agama Syiar, agama yang memiliki amanat agung, Bang. Kami juga demikian, kami juga Islam itu agama Syiar. Jadi Islam diperintahkan untuk mengabarkan Islam. Kalau di Kristen, Kristen diperintahkan untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen. Nah, agama Anda adalah agama yang mengusung tentang konsep bertuhan. Begitu juga kami Islam. Di luar Kristen dan di luar Islam ada satu agama yang lebih senior lagi, yaitu agama Yahudi. Saudara Kristen itu biasanya mengarahkan konsep ketuhanannya berdasar terhadap kitab-kitab Yahudi. Kami sebagai Muslim mencoba untuk menganulir itu, dalam arti kata mencoba untuk menerima. Ketika Islam menjadi sasaran untuk dikristenkan, dan Kristen menjadi sasaran untuk diseru mendengarkan kebenaran Islam. Maka yang paling pertama yang harus menjadi titik temu di dua agama Syiar ini, agama penyampai, yaitu konsep Tuhan. Kalau kami di Islam, ada satu ketetapan, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, tapi Khalik. Beliau bukan ciptaan, tidak pernah kemudian menjadi penciptaan, tapi selamanya menjadi pencipta. Ada hal baru dalam episode kehidupan manusia, berputarnya detik sampai tahun, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad, dan seterusnya. Tuhan itu hanya memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya, tidak ada kemampuan untuk menjadi Tuhan. Lalu Tuhan selama-lamanya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah jatuh posisi menjadi ciptaan. Dia tidak serupa dengan apapun. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan sesuatu. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan yang diperkenalkan oleh agama senior ini juga tidak serupa dengan makhluk. Nah, yang agak aneh menurut pandangan saya di Kristen, karena di Kristen itu menyembah roh. Sedangkan definisi roh itu adalah makhluk halus atau makhluk gaib. Mungkin dari saudara saya bisa menjelaskan hakikat Tuhan di dalam agama Kristen. Kalau di Islam, hakikat Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Di Yahudi, hakikat Tuhan tidak sama seperti makhluk. Di Kristen ini yang saya belum nangkap secara sentralisasi atau finalnya atau finish daripada konsep hakikat Tuhan dalam Kristen itu apa. Mungkin saudara bisa menjelaskan ke kami hakikat di dalam ketuhanan, di dalam konsep Tuhan sebagai pencipta, sebagai penguasa, itu apa di dalam agama Kristen? Silakan. Oke. Sudah memaparkan tentang ketuhanan di dalam agama Islam ya. Ya, tadi saya mendengarkan Bang Suma bahwasanya belum mengetahui tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Ya, begitupun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Sebagai orang Kristen, saya juga belum tahu tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena ketika kita berada di dalam satuan ajaran ya, berarti kita betul-betul mengenal ya tentang ajaran kita itu seperti apa.
dan tidak mungkin kita bisa mengenal ajaran orang lain, kan seperti begitu. Jadi kalau saya mau menceritakan tentang konsep ketuhanan, ketika kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan itu nyata ya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu nyata. Bagaimana cara kita mengetahui dan bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwa bahwasannya Dia itu nyata seperti apa? Ya, jadi kalau di dalam konsep kekristenan ya, kenyataan Tuhan itu bisa dibuktikan, Bang Suma. Kenapa saya katakan bisa dibuktikan? Iya, Dia datang ke dalam dunia ini ya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya bahwasanya saat ini benar-benar ada dan nyata. Dia datang ke dunia ini memperlihatkan kekuasaannya. Melalui siapa? Melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Itulah kenyataan Tuhan kami yang tidak kelihatan itu. Nah, untuk mengetahui Dia nyata dan memperkenalkan bahwa saat ini nyata, sementara kita manusia tidak dapat menjangkau yang namanya Tuhan, Dia yang dapat menjangkau manusia melalui firman-Nya. Jadi dari firman-Nya itulah kita bisa mengenal Tuhan itu bahwasanya ada ya, dalam kenyataannya. Jadi mungkin begitu Bang Sumaya kalau tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu, bahwasanya Tuhan kami itu nyata karena segala buktinya Dia nyatakan di dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, itulah membuktikan bahwasanya Dia itu nyata adanya. Ya, saya tidak tahu ya kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu seperti apa, kenyataannya seperti apa. Karena ketika Bang Suma tadi mengatakan goib, ya kan yang goib-goib juga banyak Bang Suma. Angin juga goib, hantu juga goib. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga goib, ya bagaimana cara kita bisa membedakan antara angin dengan Tuhan, dengan hantu? Karena ini kan sama-sama goib, tidak nyata, tidak nampak, tidak dapat diindra oleh kita manusia. Jadi mungkin begitu Bang Suma yang saya mau pahami sedikit dari konsep ketuhanan di dalam Islam itu, kenyataannya itu seperti apa, pembuktiannya itu seperti apa. Mungkin begitu kira-kira Bang Suma. Izin dulu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Saya izin sebentar ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut dulu Gurunda. Iya, jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu goib, hantu juga goib, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu nyata karena Dia pernah menjadi bayi, maka saya pun meminjam kalimat itu. Saya juga bingung membedakan antara Tuhan Anda dengan bayi monyet. Karena monyet juga bisa jadi bayi. Monyet juga bisa jadi monyet dewasa dan seterusnya. Tuhan Anda bisa mati, monyet juga bisa mati. Artinya Tuhan Anda itu identik dengan monyet kalau itu yang Anda jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi saya tidak ingin ada celaan, ada hinaan di sini. Saya hanya ingin membangun kerangka berpikir kita sebagai orang yang beragama. Ketika pencipta langit dan bumi itu ingin dikenal, maka kaidah di dalam Islam ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Al-Quran membimbing, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Al-Quran, bagi orang yang menggunakan akal, dengan melihat alam semesta ini, mereka sudah sadar Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa. Dan Dia tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Karena Dia bukan makhluk, maka tidak bisa kemudian manusia itu melihat langsung Tuhan itu kayak mana. Tuhan itu ada, tapi manusia tidak mampu mewujudkan Tuhan itu seperti apa bentuknya, Tuhan itu seperti apa keadaannya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah dimensi khalik, sementara kita berada pada tataran makhluk. Segala sesuatu yang bisa diindra itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan saya ada, apa buktinya? Dia pernah jadi bayi, itu sudah gugur, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk jatuhnya. Itu manusia jatuhnya. Berarti dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta. Sedangkan Al-Quran menarasikan, pencipta menitipkan akal. Fungsinya apa akal itu? Untuk sampai kepada keberadaan hakikat pencipta langit dan bumi.
Maka Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Aku tunjukkan keberadaanku dengan memperlihatkan alam semesta ini. Tanda-tanda kebesaranku aku perlihatkan di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Jadi Islam mengenal Tuhan itu ada karena melihat alam semesta. Terciptanya siang dan malam. Itu tak mungkin. Ciptaan manusia. Nggak mungkin. Kita lihat bagaimana padi bertumbuh menjadi sampai panen. Itu berarti ada yang mengatur itu semua. Maka Al-Quran menarasikan bagi mereka yang punya akal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Bahkan ketika kita berbicara mengenai ampusihim. Pada diri kita manusia. Kita sudah tahu Tuhan itu ada. Contoh. Ada nggak manusia yang mampu melihat tulang ekornya di belakang nih? Padahal siang hari 24 jam kita bersama dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita lihat belakang kita ini? Nggak bisa. Urat yang ada di sini, apa pernah kita bedah? Dan kita lihat bagaimana aliran darah itu kemudian mengalir dalam tubuh? Nggak pernah. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Tuhan, pencipta alam semesta. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu kata Quran. Jadi kalau di Islam Tuhan itu ada, tidak dikatakan nanti ada kalau dia sudah turun ke bumi menjadi manusia. Itu pagan. Jadi seibarat orang yang berakal ketika dia melihat sebuah wadah, kemudian di situ ada jejak binatang. Ada jejak binatang. Taruhlah misalnya di situ ada jejak harimau. Orang yang sehat akal akan mengatakan harimau itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Orang yang berakal sehat akan tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Mana jejaknya? Alam semesta ini, tubuh kita ini jejaknya. Maka Islam tidak kemudian memediasikan Tuhan. Tidak membuat karikatur Tuhan. Membuat seperti Kristen, mohon maaf. Ada patung Tuhannya, ada gambar Tuhannya, ada foto Tuhannya. Kenapa? Karena itu tatarannya jatuh kepada paganisme. Sebelum Tuhan Anda nuzul menjadi bayi, bolehkah saya katakan Kristen tak bertuhan? Karena Kristen belum mampu melihat Tuhannya. Nanti dikatakan Kristen itu bertuhan setelah Tuhannya dikandung oleh seorang manusia dan keluar melalui rahim. Sebelumnya Tuhannya Kristen tak ada. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa, bingung dia mana Tuhannya, mana Tuhannya. Berarti Kristen ini adalah orang yang tadinya tidak bertuhan lalu dihadiahkan Tuhan oleh orang Roma, oleh orang Yahudi. Maka data yang ada dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, jadi saudara, dalam Islam itu pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana umat Islam itu kemudian bersaksi Tuhan itu ada? Karena melihat alam semesta. Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 53 menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan keadaanku, aku memperlihatkan keberadaanku. Nah, terkait Yesus, sedikit terkait Yesus, dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 5 nomor 36, segala sesuatu yang ia kerjakan justru membuktikan kalau dia itu adalah utusan manusia. Dan Yesus itu manusia, sehingga dia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan bukti Tuhan kami ada karena dia pernah, berarti Tuhan kami ada karena dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam. Lalu kemudian ketika dia bayi, dia mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Berarti kedudukan Tuhan kita itu sangat-sangat jauh. Tuhan saya yang telah menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Sedangkan Tuhan Anda adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia. Berarti posisi Tuhan kita itu sangat jauh. Artinya dengan bahasa sederhana, Tuhan sayalah yang menciptakan Tuhan Anda. Sekira gitu, demikian. Oke. Jadi ini ada beberapa narasi ya dari Bang Suma ya yang saya mau tanggapi. Tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang ketuhanan di dalam konsep Islam dengan di dalam konsep kekristenan. Ya sangat masuk di akal ya ketika orang Islam menanggapi Tuhan orang Kristen itu tidak masuk di akal, dan itu saya rasa hal yang wajar.
Dan begitu pun juga sebaliknya ketika kami juga orang Kristen itu menanggapi bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak masuk di akal karena tidak nampak kenyataannya ya. Dan itu juga masuk di akal. Ya, karena ini adalah salah satu ajaran yang berbeda ya. Jadi saya mau menanggapi sedikit dari ucapan Bang Suma karena manusia ini kan diciptakan dari Tuhan. Ya, yang saya mau tahu di dalam ajaran agama Islam ini Bang, karena mohon maaf ya, saya masuk ke dalam Islam karena saya juga pengen tahu konsep penciptaan manusia di dalam agama Islam itu seperti apa Bang, dan manusia itu diciptakan dari mana Bang? Oke. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim manusia itu dicipta dari segumpal darah. Ada juga ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Jadi itu proses penciptaan. Contoh misalnya, ketika manusia dikatakan dia berasal dari tanah, maka yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang semuanya berasal dari tanah. Semua yang kita makan itu berasal dari tanah. Jadi manusia itu tercipta dari saripati makanan yang mereka makan. Contoh misalnya, saya makan. Makanan saya menjadi sperma. Sperma saya menjadi cikal bakal anak saya. Jadi Al-Quran itu tidak keliru di situ. Jadi sperma yang dipancarkan kemudian menjadi janin, embrio, lalu kemudian dibungkus oleh daging, lalu tulang, lalu kulit, lalu ditiupkan ruh. Maka jadilah manusia. Itu dalam Islam. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, mohon maaf nih, dalam kitab Ayub, manusia itu dipancarkan seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Ini bahaya ini. Kalau manusia dicipta seperti susu, lalu kemudian mengeras seperti keju, berarti manusia keluar itu tidak elastis. Manusia keluar seperti keju, selayaknya keju itu gimana? Keras. Dia akan berbentuk seperti wadah yang membentuknya. Saya rasa itu keliru besar. Nah, kembali ke tema kita. Berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan saya itu tidak ada, ya saya ada yang menarik di dalam kitab saudara, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat dia, dan memang dia tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia. Baginya lah hidup yang kekal dan kuasa yang tak terhampiri. Amin. Nah, kalau saya tanya ini siapa? Ujung-ujungnya ternyata adalah Tuhan. Berarti lebih benar konsep Islam kalau berdasarkan itu. Ternyata tak terhampiri, tak bisa dilihat manusia, maha kuasa dan seterusnya. Sedangkan Tuhan Anda Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dibunuh oleh manusia. Berarti gugur oleh Bible itu sendiri. Nah, kita kembali kepada mengerucutkan materi kita supaya jangan melebar. Kalau dalam konsep agama kami, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, titik. Maka dia bukan roh, dia bukan air, dia bukan tanah, dia bukan daging, dia bukan angin, karena tidak serupa makhluk. Dia berada pada entitas ahad, absolut, yang tunggal, tidak tersentuh. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mempersamainya, tidak ada yang setara dengannya. Nah, berarti konsep ini sebagai hadiah terakhir bagi kami umat Islam, bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak serupa dengan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan dalam Kristen, Tuhannya Kristen adalah roh. Itu dalilnya tuh dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhan Kristen adalah roh, maka Kristen harus menyembahnya di dalam roh. Boleh dong saya bertanya, kalau Tuhan Anda hakikatnya roh, iblis hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang, silakan. Ya, ketika Bang Suma bertanya tentang iblis, ya iblis itu kan malaikat ya, malaikat yang memberontak. Nah, jadi
Tuhan kami itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis, Bang Suma. Jadi malaikat itulah yang memberontak sehingga dia menjadi iblis. Nah, jadi ketika Bang Suma juga tadi mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, sementara dengan narasi-narasi Abang Suma juga tadi mengatakan bahwasanya berbicara tentang goib, kan yang goib itu banyak, Bang Suma. Kalau dia tidak nampak berarti goib. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak berarti dia juga goib dong. Nah, apa bedanya dengan iblis ketika Bang Suma membawa nama iblis, sedangkan iblis juga Bang Suma mempercayai goib? Ketika Abang Suma tidak menyamakan, tentu bedanya apa, Bang Suma? Iblis kan goib, Allah Subhanahu wa taala juga kan goib. Bang, ditanya oleh Bang Suma, iblis itu hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang Suma, Bang. Ya, saya sudah menjawab tadi bahwasanya iblis itu, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. Yohanes 1 nomor 3, Tuhan menciptakan iblis. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis dijadikan oleh dia. Jadi Anda jangan mengatakan tidak diciptakan. Kejadian 3 nomor 15, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Gak boleh Anda mengatakan tidak. Karena segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan Anda Begini, mendudukkan sabar. Jangan saudara sabar. Jangan mendudukkan sesuatu yang setara dengan Tuhan. Iblis itu ciptaan Tuhan. Jangan pakai Quran, pakai kitab Anda sendiri. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu. Termasuk iblis berarti. Yesaya 45 nomor 7, iblis diciptakan. Akulah yang menciptakan segala sesuatunya itu, Evil. Apa di situ? Ra dalam bahasa Ibrani adalah si jahat. Si jahat dicipta. Kemudian Yohanes 1 nomor 3 itu jelas itu tertuang di sana. Yesaya 55, Yohanes 1, Yesaya 55 nomor 11 juga demikian adanya. Jadi iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia tatarannya di bawah, rendah iblis itu. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua yang tidak dicipta. Tuhan dan iblis. Anda sedang menyetarakan Tuhan dengan iblis. Na'udzubillah. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah hakikat Tuhan Anda. Apa hakikat Tuhan saudara? Kalau hakikat Tuhan saya, dia adalah Khalik. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Ini berbicara mengenai hakikat. Bukan berbicara mengenai keadaan. Bukan berbicara mengenai keadaan. Tapi hakikat. Kalau Anda mengatakan iblis itu goib, kita tidak berbicara mengenai dimensi. Kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Tuh. Sedangkan Tuhan Anda serupa dengan iblis. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Sama kan? Sama. Silakan Anda jelaskan ke kami, silakan. Oke, itu kan pemahaman Bang Suma ya tentang kekristenan bahwanya sama. Dan begitu pun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Ketika Bang Suma mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama ya dengan makhluk atau tidak sama dengan apapun ya. Ya, ketika Abang Suma menarasikan hal demikian, apakah Abang Suma bisa membuktikan kalau iblis itu wujudnya seperti apa dan hantu itu wujudnya seperti apa? Kan kita tidak pernah lihat tuh. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihatnya. Nah, ketika iblis juga tidak kita pernah melihatnya, Tuhan juga Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah juga melihatnya, lalu bagaimana cara kita membedakan? Sama-sama goib nih. Kita berbicara mengenai ini Bang, berbicara mengenai hakikat Bang, bukan berbicara mengenai entitas, Iya, bukan saya berbicara hanya mengikuti narasi Bang Suma, karena tadi kan karena Bang Suma kalau menyetarakan saudara kalau Tuhannya kami. sabar. Saudara Dulu, saudara kalau Anda mengatakan bahwasanya itu yang menjadi acuan pembeda Tuhan dengan makhluk, berarti boleh dong saya mengatakan bahwa Tuhan Anda selevel dengan Maaf nih, kalau Anda menjadikan itu sebagai acuan. Ini kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat.
bedakan Tidak usah bicara kita melebar hakikat. kemana-mana. Ya, justru itu kita berbicara mengenai hakikat, Kita saudara. berbicara itu tingkatkan kedewasaan. Begini loh Bang Suma. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, kita tingkatkan kedewasaan kita. Iya, Janganlah kita, betul itu, jangan betul. kita alihkan ke masa Tuhan. Anda akan mengatakan melahirkan tadi kita. Tuhan Anda tidak terlihat, maka hantu juga tidak terlihat. Kalau begitu Tuhan Anda terlihat, juga terlihat, sama kan? Ini makanya, makanya, saudara, makanya saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai hakikat Tuhan. Oke? Hakikat Tuhan saya itu tidak serupa dengan apapun. Malaikat itu makhluk roh. Setan makhluk roh. Hantu makhluk roh. Serupa. Bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Oke, kalau begitu saya bisa bertanya, ketika narasi Bang Suma seperti itu bisa saya pertanyakan ini. Ya, Bisa, saya kalau saudara tadi saya bertanya. Tadi saya bertanya kepada saudara, hakikat Tuhan Anda dengan hakikat iblis itu bedanya apa? Ini bicara hakikat loh ya. Bukan berbicara mengenai dimensi atau berbicara mengenai entitas. Ini bicara hakikat. Silakan. Kami bisa membedakan Bang Suma. Pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan iblis itu sudah kita bisa mengetahui dari pekerjaan iblis. Bukan mengenai pekerjaan, saudara. Kita berbicara mengenai hakikat. Waduh, kan ini berbicara tentang perbedaannya Bang Suma. Bukan, berbicara mengenai hakikat. Sekali lagi. Bukan berbicara mengenai pekerjaan. Anda tahu siapa yang melakukan permusuhan, menciptakan permusuhan? Bukankah permusuhan itu adalah sesuatu yang jahat? Ingat, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ingat, permusuhan itu pekerjaan yang buruk. Apakah Anda ingin mengatakan adalah Tuhan yang melakukan permusuhan itu adalah iblis? Tidak kan? Karena itulah mari kita membahas tentang hakikat. Silakan. Ya, jadi begini Bang Suma ya. Mungkin teman-teman yang lain mau menggantikan saya karena begini loh Bang Suma. Nanti juga saya mau terlalu masuk ke dalam Islam juga. Nanti ujung-ujungnya kita saling hujat menghujat. Karena kalau Bang Suma membawa, begini Bang Suma. Begini Bang Suma, ketika Bang Suma membawa narasi-narasi seperti ini, Anda tidak bisa menyangkal juga Bang Suma kalau di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang menolak sifat Allah itu sendiri Bang Suma. Di dalam Al-Quran, ketika Bang Suma mau mengarah ke sana, nanti kita jadi hujat menghujat karena saya juga saudara, data-data di dalam sekali lagi saya katakan kita berbicara mengenai hakikat, bukan berbicara mengenai pekerjaan Tuhan. Berbicara terlalu jauh Bang Suma. Seakan-akan hakikat doang Bang. Bicara hakikat doang. Kita gantian dulu Bang. Anda berbicara tentang hakikat, tapi narasi Anda itu melebar kemana-mana. Jadi inilah saya katakan, ketika saya mau meroringkan juga di dalam Al-Quran Bang, di dalam Al-Quran itu Bang, banyak juga sifat-sifat Allah itu yang tidak seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri Bang. Oh, berarti Anda sudah paham Al-Quran. Silakan Bang. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ketahui bersama bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, tidak ada alasan dong. Ini kita berbicara mengenai sifat atau berbicara mengenai orang lain. Ini sifat. Tuhannya Nabi Musa itu Bang. Tuhannya Nabi Musa itu jauh lebih kejam. Iya kan? bahkan kejamnya dia Tuhannya. Iya, mungkin ada teman-teman Kristen yang. Iya, silakan. Iya. Sorry ya Bang ya. Iya. Kalau Bang Suma mau ini dulu Bang, ucapkan dulu Bang. Ampun Bang Suma. Baru turun. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya mengucapkan ampun, tidak apa-apa. Apa salahnya? Ampun Bang Suma. Iya. Kita tidak boleh meninggikan diri, Bro. Saya itu tidak pernah meninggikan bilang diri. Aja, ampun Bang Suma. Iya, dalam ampun maksudnya ampun bagaimana? Ya, artinya saya tidak mampu menjabarkan itu hakikat. Ya, kita kan sudah berbicara tadi, Bang. Ya silakan, hakikat. Itu yang dari tadi dipertanyakan oleh Bang Suma. Iya, tapi kan Bang Suma narasinya kan ya minta ini aja, ampun Bang Suma. Selesai, baru turun, selesai.
Dia Itu aja kemana-mana kan repot. dia sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak wajar itu keluar semua. Jadi begini loh maksud saya saudara-saudaraku ya. Anda menyamakan Tuhan kami iblis dibantu oleh Bang Suma, kami nggak pernah marah Pak. Kami bantah dengan ilmu. Iya, saya juga sudah membantahnya tadi. Ya Ketika Bang Suma mengatakan, silakan bantah Bang Suma coba tadi kan hakikat mengatakan, Tuhan, hakikat apa Tuhanmu bedanya? dengan iblis bagaimana? Silakan. Dengarin dulu host Dalbo. Tadi kan Bang Suma mengatakan apa bedanya Tuhanmu dengan iblis. Dia kan bertanya begitu sama saya nih. Saya juga bertanya hal yang sama. Nah, apa bedanya juga Tuhannya Bang Suma dengan iblis? Kan ini pertanyaan yang sama. Kenapa ada muncul pertanyaan saya demikian? Karena ada hal yang mendasar di situ. Allah Subhanahu wa taala kan tidak kelihatan tuh. Bang Suma tadi kan Iblis sudah juga tidak jabarkan. kelihatan. Beliau sudah jabarkan bahwa Tuhannya Kristen ini adalah roh. Sedangkan iblis juga dengan roh. Lalu Ya. apa bedanya? Gitu loh. Bicara hakikat, Bang. Bukan berbicara karena tidak terlihat, tapi bicara hakikat. Tapi memang ini adalah buah pikiran untuk saudara saya Kristen dimanapun berada. Berbicara mengenai hakikat Tuhan, Kristen itu memang penyembah roh. Bahkan menurut penglihatan penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ lebih seram lagi. Karena Tuhannya Kristen digambarkan seperti binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu satu penghinaan? Tidak. Itu memang seperti itu adanya. Maka adalah hal berat ketika kita bertanya kepada saudara Kristen tentang hakikat Tuhan. Karena Tuhan bagi Kristen itu roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah ciptaan. Berarti dengan kata lain, Kristen ini menyembah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Karena roh itu ciptaan Tuhan. Seperti itu saudara. Ketika berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Berbicara mengenai pembeda, roh jahat, roh baik, oh tidak bisa. Bukan itu. Dia baik, dia jahat, itu takaran kita. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan juga memberikan satu indikasi bahwa dia itu boleh dikatakan jahat. Kalau kita menarasikan dengan pandangan manusiawi kita. Contoh misalnya di dalam Yehezkiel 14 nomor 9. Bagaimana di sana diceritakan Tuhan menipu nabi-nabi. Jahat kan? Jahat. Apakah boleh dikatakan iblis? Oh, tidak. Tuhan itu makanya dia di atas segala-galanya. Tuhan berkuasa kemudian membuat orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi baik, orang itu menjadi sesat, menjadi penyesat dan seterusnya. Tuhan Maha Kuasa. Tak ada yang bisa membendungi itu. Nah, ini yang jadi masalah di sini adalah saudaraku Kristen. Ketika hakikat Tuhannya roh dan iblis juga hakikatnya adalah roh. Beratnya itu di situ. Maka saya kembali sebagai Muslim kepada Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka adalah Suma, izin. Anda dapat inilah dalil di syaitan mana itu marida. Bang Suma? Apa itu Bang? Dalilnya di mana Bang itu bahwasanya iblis itu adalah roh. Kan Anda menyamakan nih Tuhan kami dengan iblis. Iya. Jadi Anda menurut kan menyamakan. Iya. Coba Anda Itu baca di dalilnya dalam di mana Bang? Coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1, Anda baca Lukas 4, Anda baca kemudian 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya. Iblis itu identik dengan roh, roh jahat. Jadi iblis itu roh. Tidak bisa tidak. Mau lari kemanapun, Begini iblis Bang, itu jika roh. Anda lebih tahu Bang Suma. Coba Anda paparkan dan tunjukkan dalil-dalilnya Bang. Tadi sudah saya tunjukkan, kurang apa lagi? Karena tadi kan saya sudah menyanggah. Kami bisa membedakan. Kami bisa membedakan itu dengan melalui Oke. apa? Melalui pekerjaan-pekerjaan sudah sekarang kelihatan coba- yang mana buah-buah Oke. iblis, Coba- yang mana coba- buah-buah roh. Itu dari pekerjaannya Bang sudah kita bisa tahu membedakan. Oke. Yang pertanyaan saya tadi, kalau di dalam Islam itu cara membedakannya seperti apa? Kalau Lah, kami kan Tuhan jelas. beda, iblis beda. Jelas beda dong. Iblis makhluk roh, makhluk ciptaan. Pencipta langit dan bumi bukan ciptaan. Beda. Sudah beda di situ. Sedangkan kalau Anda melihat untuk mengatakan kami melihat dari perbuatan-perbuatannya, lihat
Yehezkiel 14 nomor 9. Tuhan kemudian Tuhan menipu nabi-nabi, menaruh kemudian roh-roh tipu daya dalam mulut para nabi. Kemudian 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai 23, Tuhan mengirim roh penipu dan dalam mulut nabi-nabi. Itu jahat kan? Jahat itu. Kalau itu yang Anda jadikan pembeda, ya benarlah. Karena Tuhan juga mencerminkan perbuatan jahat. 1 Raja-Raja bab 22, nomor 22, nomor 23, Tuhan mengutus iblis kemudian untuk ditaruh di mulut nabi-nabi. Sehingga mulut nabi-nabi ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan pekerjaan yang menjadi acuan, tapi hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau roh itu iblis, roh. Kita juga manusia adalah roh. Kita ini manusia makhluk roh yang dibungkus oleh biologis. Tapi roh yang Anda pahami dalam konsep beragama, ya Tuhan Anda yang roh. Iblis juga roh. Manusia juga makhluk roh. Lalu kenapa Tuhan Anda sehakikat dengan ciptaan? Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta alam semesta tidak serupa dengan makhluk. Hebat kan? Sedangkan saudara, Tuhannya serupa dengan, maaf sekali lagi, serupa dengan iblis yang adalah roh. Di mana dalilnya Bang bahwa Tuhan itu serupa dengan roh? Anda hanya menarasikan Yohanes 4:24. di mana tertulis di situ serupa dengan iblis. Hakikat yang saya tanya ini hakikat. Jangan begini Bang Suma, Anda jangan framing kemana-mana. Kalau narasi Kok Anda jadi saya seperti framing? itu, dengarin Bang Suma. Kalau Anda memframing, ya jelas Anda memframing karena itu tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu bahwasanya Tuhan Sekarang, itu hakikat dengan iblis, tidak ada. Loh, bukan, memang tidak ada, memang tidak ada. Justru, saudara, justru saya yang menunjukkan. Bang Suma, gimana Saudara, sih? Coba Bang, kita bergantian. silakan. Tadi Anda mengatakan sehakikat. Lantas Abang lagi mengatakan memang tidak ada tertulis, berarti itu Anda sudah mengakui kalau Anda itu framing karena memang tidak ada tertulis seperti itu. Jadi baik. jangan salahkan saya juga Bang. Jadi jangan salahkan saya juga ketika saya menyamakan Allah Anda dengan iblis. Kenapa? Kan ada dasar-dasarnya juga. Kan Abang semua belum menjawab. Allah tidak kelihatan nih, iblis tidak kelihatan. Ada kesamaan tidak Bang di situ? Kelihatan, Yesus kelihatan. Berarti ada kesamaan juga gitu maksudnya. Jangan dari ke Yesus, Ini berbicara Pertanyaan mengenai saya Anda hakikat. Wah ini kan, pertanyaan saya Oke, Anda saya belum jawab. Saya Allah jawab. Subhanahu Wa Taala tidak Saya jawab. kelihatan. Iblis jawab. tidak kelihatan, sama tidak itu? Saya jawab, Ya, saya lanjut jawab. aja. Monyet kelihatan, Anda kelihatan. Sama nggak Anda dengan monyet? Kan gitu ya. Padahal di awal itu tadi saya sudah menjelaskan. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Kayaknya Anda nggak ngerti hakikat itu masalahnya. Bu, gimana sih Bang Suma ini? Hakikat itu apa? Saya kan sudah menanggapi Bang Suma Hakikat izin, itu Bang Suma. apa? Hakikat itu Saya apa? kan sudah menanggapi Hakikat tuduhan-tuduhan itu Anda apa? itu. Hakikat itu apa? Ya hakikat itu seperti esensi. Esensi berarti keadaan yang sesungguhnya, kan gitu ya. Iya, saya paham itu. Cuma saya tidak mau melebar ke situ, Bang narasi, Suma. lalu Saya narasi hanya Anda, menanggapi. Dengarin dulu Bang Suma dong. Kita gantian. kok gantian? Ini waktu saya Kau yang bicara banyak kok ngomong gantian. ya itu, kau yang banyak ngomong. Gantian Siapa katanya. yang dari tadi khotbah siapa? Saya kan hanya menanggapi loh. Gimana sih? Begini aja saudara, begini. Anda kan Anda kan Anda kan membantah saya. Saya katakan ini berbicara hakikat. Kitabnya Yahudi sudah menjelaskan 2 Samuel 7:22. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Yohanes 4:24, Tuhan Anda roh. Sudah digariskan. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6.
Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. Tuhannya Kristen serupa roh. Yohanes 4:24. Iblis juga roh. Matius 1 nomor 1. Matius 4 nomor 1. 1 Yohanes 4 nomor 1. Oke? Iblis itu roh. Oke? Di dalam kitabnya Ulangan 32 nomor 35. 1 Raja-Raja 22:23. Iblis itu roh. Tuhan Anda roh. Saya minta Anda menjelaskan hakikat Tuhan Anda. Anda tak sanggup. Sekarang Anda yang menuduh saya. Saya melakukan framing. Anda minta data Tuhan bukan roh, saya kasih data. Anda minta data iblis itu roh, saya kasih data. Saya bertanya tentang hakikat Tuhan saudara. Tapi Anda tidak sanggup. Malah Anda minta Kristen yang lain. Anda minta Kristen lain naik ke sini kan? Untuk membantah bahwa Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama kan? Nah, ketika Anda membalikkan ke Islam, Tuhan Anda tak terlihat, iblis tak terlihat. Itu berbicara hakikat atau bukan? Yang kita bahas ini bicara hakikat. Kalau Anda melemparkan subhat, Tuhan saya tidak terlihat, iblis tidak terlihat, hingga sama. Saya mengatakan, terlihat, Yesus terlihat. Sama berarti dengan Tuhan Anda, Tapi bukan begitu caranya. Karena kita sedang berbicara tentang hakikat, esensi, keberadaan yang sesungguhnya. Maka saya simpulkan, karena Anda tidak bisa memberikan fakta real, kalau hakikat Tuhan Anda roh, hakikat iblis juga roh, adalah dua dimensi yang berbeda. Faktanya hakikatnya sama. Oke? Nah, kecuali saudara saya ada bantahan. Enggak Bang Suma, Tuhan kami hakikatnya ini. Dalil. Hancurkan Yohanes 4:24. Dia mengatakan Tuhan Anda roh. Hancurkan kitab Yahudi, dia mengatakan iblis itu roh. Selesai bukan? Tapi sayangnya itu Anda nggak sanggup. Kesimpulan terakhir, ya Anda menyembah hakikat yang sama dengan titik-titik S. Silakan. Oke, tadi kan saya sudah mengatakan Bang Sumaya, kami memang mempercayai bahwa Tuhan kami itu roh. Oleh sebab itu kami menyembah dalam roh, dalam kebenaran. Kami mempercayai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan dari roh, itu tertulis di mana? Kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda sehakikat dengan roh, itu tertulis di mana? Inilah yang saya katakan framing Bang Suma. Sesuatu yang tidak ada tertulis, kok berani-beraninya Anda mengatakan seperti itu, bahwasanya Tuhan kami sehakikat dengan iblis. Makanya muncul pertanyaan saya yang serupa mengenai Tuhan Anda dengan iblis. Dan itu juga Anda belum menjawab loh. Ketika saya mengatakan di mana perbedaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan, iblis dan hantu juga tidak kelihatan, perbedaannya di mana? Itu sama atau tidak? Kan sama-sama tidak kelihatan nih. Bagaimana kita bisa mengenalinya bahwa itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuyul ini ditanya apa, jawabnya apa? Bukan di mute. Bukan di mute. Iya begini loh soalnya, ada framing. Saya tangkap pertanyaan Bang Suma dan saya sudah mengakui itu bahwasanya memang kami itu menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan kami itu roh. Tetapi Bang Suma iblis hakikatnya apa? Bahwasanya sabar dulu Bang. Ini saya bertanya. Iblis hakikatnya apa? Anda bertanya terus sementara pertanyaan saya bertanya. Satu, Anda iblis hakikatnya apa? Silakan. Dengarin Bang Suma, Anda kok di mute sih, giliran saya ngomong kok di mute, gimana sih kalian ini? Karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Saya sudah mengatakan. Coba dengarkan dulu pertanyaan Banyuma. Coba tanya satu pertanyaan. Iya, silakan. Ya. Kok Tuhan tidak ada ilmu kau? Tuhan Anda roh. Saya bertanya, hakikat iblis apa Bang? Silakan. Daging atau roh? Silakan. Hakikat lo ya. Silakan. Sepuluh tahun kemudian.
Dihitung dong, dihitung. Dihitung. Tenang. 10, 9, 8, 7. Apakah sudah bisa disimpulkan? 5, 4, 3, 2. Oh sini banyak kali anunya. Silakan Bang Juma disimpulkan aja itu. Kenapa di mute? Kenapa kalau saya ngomong di mute, dipotong-potong, giliran saya yang ngomong. Kalau giliran Bang Suma yang ngomong kan panjang lebar tuh. Mulai premi. Pak, Bang Suma berbicara panjang kali lebar, beliau ada dalil, ada isi. Abang ini ditanya apa, jawab apa? Begini, dengarin. Nyambung lagi. Pertanyaan saya satu tadi, Bang Suma juga tidak bisa menjawab. Apa itu Bang pertanyaannya? Saya sudah mengulang pertanyaan saya 3 kali, Bang Suma tidak menjawab loh. Bagaimana Apa Anda mau memaksa saya menjawab pertanyaan Anda, sementara pertanyaan saya Anda tidak bisa menjawab. Anda Apa memaksa saya pertanyaannya? untuk menjawab. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya, Allah kelihatan tidak? Tidak. Iblis kelihatan tidak? Tidak. Sama tidak? Sama-sama tidak kelihatan. Nah, sama-sama tidak kelihatan, bisa dibedakan tidak? Kalau sama-sama tidak kelihatan, bisa nggak kita mengetahui yang mana Allah, yang mana iblis? Hakikatnya. Sama-sama tidak kelihatan. Apakah Anda tidak salah sembah? Hakikatnya Bang, hakikat. Kita berbicara mengenai hakikat. Kalau Anda, tadi kan saya sudah balikkan itu. Anda lihat Anda nggak? Lihat. Orang bisa melihat Yesus nggak? Bang Sumen itu Bisa. kayak anak kecil sih. Kenapa lari ke Itu cara Anda berbicara tidak menunjukkan Anda itu dewasa. Anda mengatakan kenapa iblis Bang, tidak terlihat. Tuhan saya tidak terlihat. Anda mensetarakan. Saya balik. Anda terlihat, Yesus Anda terlihat. Silakan Anda jilat. Loh, kok kenapa giliran saya kembalikan narasi Anda kok jadi Anda heran gitu loh. Anda menyamakan Tuhan saya dengan sesuatu yang tak terlihat. Saya menyamakan Tuhan Anda yang terlihat itu dengan yang terlihat. Sama kan? Ya makanya jangan menyembah dengan sesuatu yang setara dengan makhluk. Deritamu itu di situ gitu loh. Ya, jadi jangan emosi saudara, jangan jengkel, jangan kesal, jangan merasa terzolimi di sini. Tapi sadarilah bahwa Anda lah yang zolim. Anda yang zolim telah melantik yang bukan Tuhan menjadi Tuhan Anda. Anda lah yang zolim telah menggantikan kegagahan pencipta langit dan bumi dengan kenistaan makhluk pencipta langit dan bumi. Itu Anda yang zolim. Man azlama man iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang-orang zalim itu? Bukankah dia yang telah mendustakan tentang Allah pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepada mereka. Kalau Anda menyetarakan hal yang tidak terlihat dengan Tuhan saya yang maha gaib, ya boleh dong. Saya juga menyetarakan Tuhan Anda yang terlihat dengan isi sapi tank. Supaya Anda sadar betapa derajat level Tuhan Anda itu ya seperti itu adanya. Kita berbicara mengenai hakikat nih. Kenapa berbicara mengenai hakikat? Karena kami umat Islam ini adalah sasaran empuk untuk dimurtadkan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid siapa? Murid dari manusia yang mati dan bangkit hari ketiga. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bas. Tidak segampang itu. Jelaskan dulu apa hakikat Tuhan kalian. Kalau kami laisa kamislihi syai', didukung oleh kitab Anda sendiri, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Udah selesai. Nah sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda menyembah makhluk, ya derita loh. Itu kan derita. Makanya saya bertanya mengenai hakikat. Hakikat Tuhan Anda itu roh. Hakikat iblis adalah berarti kalau hakikatnya sama, berarti selama ini saudara menyembah titik-titik S.
Berat. Ya berat. Akal melawan congor pasti berat. Melawan Dajjal berat. Iya, silakan saudara-saudara, silakan. Hostil, selamat malam. Hostil, selamat malam. Thank you. Ozil. Kristen Muslim Ozil. Ozil. Kristen. Salah pencet kali. Saya mau tanya nih yang di atas Komal ini. Maukah Anda dijadikan penyembah roh? No. Enggak. Kenapa Anda tidak mau kenapa enggak mau menyembah roh? Karena Iblis. belum tentu. Makhluk. Roh itu makhluk. Nah, gitu. Saya tanya balik ke Banyuma untuk edukasi ya. Ini kurang nanti siapa tahu kurang terang. Astaga. Begini Banyuma, bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Gitu ya. Terus kemudian apakah semua yang gaib itu sehakikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidak. Sebenarnya Allah itu bukan gaib. Allah itu maha gaib. Tapi Allah itu maha zahir. Bingung kan? Bingung. Kenapa dia maha gaib? Karena dia tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia maha zahir? Maha lahir. Karena dimensi keberadaan Allah itulah yang melahirkan segala ciptaan. Wah, keren kan Tuhanku? Ayo. Kenapa dia dikatakan maha gaib? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia dikatakan maha zahir? Karena segala sesuatu berasal dari keberadaannya. Wah, mantap kali. Subhanallah. Tak ada bisa membantah itu. Adanya alam semesta ini karena bersumber dari sesuatu yang mutlak, absolut, maha ada. Kenapa dikatakan dia maha zahir? Karena keberadaan hanya ada pada sisinya. Yang ada hanya dia. Yang lain itu fana. Maka yang maha ada hanya dia. Maha zahir beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa disebut sebagai maha gaib? Bukan gaib, tapi maha gaib. Kenapa? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Nah, itulah gunanya akal kita beragama. Saya kira begitu Bang Handi. Saya sedikit lagi izin ibadah sejenak. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Satu lagi nih buat nambah balik. Siap. Saya dengar tadi roh itu ciptaan. Iya. Tuhan mereka adalah juga roh. Iya. Hakikatnya ini berarti menurut Manjuma roh itu ciptaan. Dia mereka menyembah roh. Apakah mereka menyembah ciptaan? Silakan. Oh iya pasti. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang sakit. Iblis yang durhaka. Iblis yang terkutuk. Kenapa dikatakan diciptakan menyembah ciptaan? Al-Quran mengatakan khalaqtani min nar. Kamu menciptakan aku dari api. Kata siapa? Kata iblis. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Iblis nih berarti ciptaan. Iblis yang menyadari itu. Lalu kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis adalah ciptaan. Ya jelas mereka menyembah makhluk ciptaan. Itu berdasarkan Al-Quran. Nggak boleh orang Kristen bantah. Nggak boleh. Itu kitab suci kita. Begitu juga dia tidak bisa membantah kalau dia itu penyembah roh. Oh, kami tidak menyembah roh. Nggak boleh. Itu tertulis di kitab saudara. Terima level. Level Anda harus Anda terima. Oh, kami penyembah roh. Kami adalah kumpulan orang-orang penyembah roh. Islam adalah kumpulan orang-orang yang menyembah pencipta roh. Qala ana khairum minhu. Itu aku Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Iblis ketika ditanya, kenapa engkau enggan sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblis sang ciptaan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau menciptakan aku. Iblis mengaku diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Dan iblis ini adalah makhluk roh. Jelas sekali itu.
Dalam kitabnya mereka sendiri yang menerangkan seperti yang saya uraikan tadi. Bagaimana kemudian di dalam 2 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Jelas tertuang seperti itu adanya. Belum lagi Matius 5 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Ternyata iblis itu adalah makhluk roh. Iblis makhluk roh. Matius 1, Matius 4 nomor 1, iblis makhluk roh. Sudahlah. Intinya kita harus menyadari, mereka harus menyadari level ketuhanan kita jauh di atas segala-galanya. Kenapa? Karena kita menyembah hakikat yang menciptakan hakikat yang mereka sembah. Oke? Saya kira Masya begitu. Allah. Masih ada lagi? Jadi kesimpulannya, Oten Dompala tadi secara tidak langsung malu-malu mengakui menyembah ciptaan yang disembah, menyembah ciptaan penciptanya Ya. adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Umat Islam menyembah pencipta roh, dia menyembah ciptaan roh. Betul Bang Handi, betul. Jadi umat Islam menyembah pencipta roh, sedangkan yang tadi yang Dompala itu menyembah roh. Berarti Oke, itu. dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Ini itu Betul di kesimpulannya. situ. Masya Allah. Dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Jadi levelnya itu di situ. Dinda tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paham. Oten yang tadi kita naikkan levelnya dia menjadi Oten Dompala. Penyembah, Oten penyembah ciptaan. Oten penyembah ciptaan, yaitu penyembah roh. Ada lucu lagi nih, kalau Anda lihat dalam Wahyu 5 nomor 6. Dan Waduh. aku melihat, berarti melihat. Anda harus akui, dilihat. Apa yang dilihat di situ? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen. Apa yang tertulis? Bertanduk 7, bermata 7. Ya kita serahkan kepada mereka. Betulkah yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu itu adalah wujud Tuhanmu? Silakan Anda jawab. Kami hanya bertanya. Yang kami tahu di situ tertulis binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kan ngeri. Jangan salahkan kami karena itu tertulis dalam kitab saudara. Dan saudara secara konsep Anda memang penyembah roh. Sayangnya umat Islam menyembah kepada Tuhan yang menciptakan roh. Keren sekali umat Islam ini. Assalamualaikum, Oke, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu Gurunda Bang Suma, boleh ya? Gurunda. Boleh. Iya. Ini kan di 1 Timotius 6 nomor 16, juga 1 Yohanes 4:12, kan Tuhan tidak dapat dilihat tuh. Tetapi kenapa Yohanes melihat Allah itu sendiri di Yohanes 1:32? Itu gimana itu, Banda? Dia berbentuk burung merpati. Iya. Itulah tadi yang kita simpulkan sama Bang Handi. Tuhan kita Udah disimpulkan. menciptakan sembahan mereka. Itu kesimpulannya. Udah. Tuhan kita menyembah apa yang mereka sembah. Itu kesimpulannya. Jadi kita menunggu dari sahabat Kristen yang bisa naik ke sini untuk menjelaskan. Saya kira begitu. betul. Saya ibadah dulu 15 menit insya Allah. Silakan. Ya, Bandar Bo, izin Gurundaku Bang Suma, saya turun dulu untuk Oke. satu kursi buat Oten. Ya, Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Zuma, Gurunda semua, Gimana, Dek? Ustadz izin dulu. Soalnya ini saya mau ngasih informasi ya kan. Alhamdulillah, insya Allah saya besok hari Jumat, Sabtu sama Ahad ada kegiatan di Jogja. Ini kalau buat saudara-saudara yang mau hadir ya. Bentar-bentar. Di Jogja, Dek. Iya, di Jogja Bang Zuma. Ini. Gedein dulu Besarin. bandel bawa gedein. Gedein. Biar. Gede. Ntar aku deketin kameranya ya. Nah ini ada kajian ya. Ini di Masjid Labaik. Buat yang di Jogja ini alamatnya di Masjid Labaik, Jalan Sonopakis, Lor nomor 1. Ini acaranya jam 7 malam. Hari Jumat. Nah, jadi buat saudara-saudaraku yang sempat hadir ya, insya Allah kita ketemu ya. Nanti ini saya Natalia Irian untuk hari Sabtunya, jadi ada 5 titik Gurunda. Saya ada 5 Masya titik. Allah.
teman yang ada di Yogyakarta tolong hadir Oh, ya. kepental ya. Ini roomnya lagi goyang, kepental. Nah, Udah balik lagi ya. Ya, ini buat hari Sabtunya kegiatannya itu di Masjid Darussalam, Jelegongan di Jogja. Sleman. Ya, di Jogja juga. Jadi hari Sabtu ya, ini jamnya 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Buat saudara-saudaraku yang bisa hadir, silakan, ini terbuka untuk umum dan ini free ya. Jadi silakan, saya juga mengharapkan bisa ketemu saudara-saudaraku ya yang di sini ya. Ini banyak yang nonton ya di YouTube mana-mana nih. Di YouTube Gurunda Zuma lagi, apalagi paling banyak. Ya, ini ada lagi jam sorenya, hari Sabtu sorenya. Saya juga akan hadir insya Allah di Masjid Al-Mutakin di Candi Trawangan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 September, hari Sabtu. Nih, jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore, terus Alhamdulillah, kemudian Masya Allah. malamnya ada lagi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu malamnya ada lagi jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini di Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah. Alamatnya di Gang Lili, Gunungan Sumber Mulyo, di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan ini yang terakhir ya. Mohon maaf iklannya banyak ini, karena alhamdulillah Gak apa-apa, ya. Dek. Ada 5 titik Gurunda. Nah, ini yang terakhir, insya Allah kegiatan terakhir di Yogyakarta hari Ahad. Ini bersama dengan mu'alaf juga, Dr. Iskandar Zang ya. Nah, jadi ini saya juga sebagai narasumber bersama dengan beliau. Ini acaranya hari Ahad tanggal 21 di Masjid Agung. Di di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sleman, Yogyakarta. Jadi kami mengundang buat saudara-saudara yang ingin hadir, silakan. Semoga kita bisa bertemu ya, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di sini. Kita ketemu di dunia nyata, jadi nggak cuma dengar dari sosial media aja. Insya Allah yang di Yogyakarta kita ketemu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube, kalau mau tahu acaranya juga ada, itu di komunitas YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Sudah saya posting di komunitas. Makasih Gurunda. HP saya Terima kasih, memanas Masya ini. Allah. HP saya memanas ketika Nelly naik. Yang naikin Nelly siapa ya? Allah. Silakan. Jadi teman-teman, Bentar dulu. teman-teman yang ada di Yogyakarta, kapan lagi ya kita langsung bertemu dengan narasumber kita, adik kita yang mu'alaf Dinda Natali. Silakan hadir di kegiatan beliau. Saya berharap kalau bisa seluruh yang ada di wilayah tempat masjid yang disebutkan tadi untuk hadir. Kawal beliau, dampingi beliau, mohon supaya beliau dijaga dengan baik. Teman-teman khususnya yang laki-laki pada saat beliau melakukan kegiatan ini, untuk ada yang patroli di luar ya, memantau keadaan di luar. Jaga adik kita, beliau adalah aset umat. Jangan dibiarkan begitu saja datang hadir tanpa ada pengawalan. Tolong panitia supaya benar-benar selektif untuk kemudian menjaga beliau, dan kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang ingin jumpa agar betul-betul diperhatikan, dikenal siapa yang kemudian ingin jumpa dengan beliau ya. Tolong dijaga, jangan sampai kita ceroboh. Banyak kemungkinan bisa terjadi, apalagi beliau aktif dalam dunia apologet Islam. Tolong dijaga, kami minta panitia, kami amanahkan, kami titip beliau supaya beliau datang dengan aman, kembali ke rumah juga dengan aman. Amin. Selanjutnya begitu juga teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah tanggal 5 kalau nggak salah Oktober, kami pun diundang untuk memberikan kajian. Ada beberapa komunitas mu'alaf yang ada di Bandung itu yang ingin jumpa dengan Bang Suma, insya Allah 5 Oktober. Saya minta jadwalnya tanggal 5 Oktober. Nanti tempatnya diumumkan di mana tepatnya diadakan. Yang pasti saya hadir dan saya mau, karena di situ adalah komunitas mu'alaf. Itu ada banyak mu'alaf yang ingin bertemu dengan Bang Suma, Masya Allah. Oke, saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti saya Makasih lanjut banyak, lagi setelah Gurunda. salat. Iya.
Kasih dek jaga diri baik-baik di sana ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini teman-teman, saya tetap live di YouTube, saya tetap monitor Komal ini. Kalau hostnya nanti ada lain, tolong di-kick aja. Demikian. Saya Silakan yang lanjut. Saya yang kick. Ya. Lanjut Bang Andi. Ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube dimanapun Anda berada, kalau yang berada di Jogja, Sleman, Semarang, Kudus, Pati, Demak, silakan bergabung pada hari Sabtu, malam Sabtu jam 19 dan bergeser sampai hari Ahad. Dari Jumat. Oh iya, Dari malam Jumat, Sabtu iya. ya, malam Sabtu. Malam Jumat. Sabtu, iya. Ribet. Bagi yang cowok-cowok, saya himbau untuk memantau, panggil temannya untuk bergabung di sana, jaga aset kita ini. Itu kira-kira himbauannya. Sukses acaranya Mbak Natali. Amin, insya Insyaallah. Allah. Amin. Dan kedua nanti 5 Oktober mendatang, Bang Juma akan sarasehan atau silaturahmi, kemudian bersinergi dengan para mualaf di Bandung. Nanti tempatnya akan kami sampaikan 5 Oktober mendatang. Untuk yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, silakan bergabung. Jangan sampai ketinggalan momen-momen yang sangat baik ini. Itu penyampaiannya. Bang Handi, Ya, maka. tadi Dinda Natali ada informasi dari kawan kita dari MA, beliau dan rekan-rekan siap nanti mengawal Adinda di sana. Tahu nggak kontaknya Bang Arif? Enggak tahu. Nanti tak kasih. Oh iya, Ya. nanti komunikasi di belakang layar ya. Beliau kemudian ingin ikut berpartisipasi, minimal bisa menjaga Dinda di sana. Masya Oke. Allah. Ya, Bang Zuma. Iya. Makasih Bang Arif yang mendengarkan ini. Masya Allah, thank you abangku. Sehat terus, panjang umur. Amin. Hidup antum diberkati oleh Allah beserta dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Selamat siang semua. Oh, ini penyebar roh ini. Siap. Ya iyalah, masa kita Ya iyalah, ngakui dia. Ngakui dia penyebar roh. Aku mau nanya si Juma tadi, tapi dia udah mau lari. Iya, nggak apa-apa. Nanya aja. Apa? Kan si Juma bos kalian, aku mau nanya. Iya, nanya aja. Ada 30, ada ku tonton video. Katanya 30 ayat ada kalian pelajari di Alkitab. Coba kalian terangkan dulu yang mana 30 ayat itu. Apa sih ini orang? Apa aja yang diambil dari Alkitab untuk mau nanya-nanya Kristen. Yang Coba kalian diulang tiap pertanyaannya, hari- Mbak. Baru. Coba yang diulang tiap hari pertanyaannya. kalian pertanyakan sama umat Kristen, tapi dari Alkitab apa aja itu yang kalian ambil. Coba diulang pertanyaannya, baru. 30 ayat. 30 ayat. Ya, itu saya tonton di YouTube, ku tonton video ya. Apa aja coba dulu biar ku baca dulu di sini. Kalau videonya siapa? Ya, pokoknya ku tonton lah videonya. Enggak pala kau tanya video mana video ini. Boleh, aku nanya ini satu yang bisa Ya, dipertanyakan. apa Bun. aja. Nah, satu aja nih. Yesus yang kau Tuhankan ini mati di tiang salib, nebus dosa Aku kemana? nanya ayatnya yang mana, bukan ku bilang itu. Ku tanya ayat apa yang kau ambil dari situ. Kalau itu kau pertanyakan sama saya. Tunggu dulu, saya tahu dulu aku 30 ayat baru ku baca semua yang kau tanya ini. Oke. Cepat. Galatia itulah Apa aja. Galatia 3:13 Bun. Kenapa Tuhanmu mati Tunggu terkutuk? dulu, nggak kayak Silakan. gitu. Kau kan ku tanya 30 ayat itu harus kau tanya, kasih tahu Ya sama itu saya. Dia Galatia tulis 3 nomor 1 sampai semua 30. 30 ayat itu mau saya baca, itu maksudku. Iya, Galatia 3 Apa yang nomor kalian 1 persoalkan sampai di sini 30. 30 ayat itu? Salah satunya itu. Salah satunya itu Apa-apa? Galatia. Galatia 3:13. Apa lagi? Silakan yang lain itu aja aku Yes. Galatia berapa? Amsal Tunggu 7. dulu, Galatia berapa? Aku harus baca di sini semua. Galatia 3:13. Nah, nanti kamu 13 ayat Galatia 3 nomor 13. Galatia 13 ayat 3 gitu. Di sini pakai Galatia ayat loh. 3. Kami nggak pakai nomor baca Alkitab. Galatia 3:2:13.
Galatia 3 ayat 13. Ya, Mana cukup. tadi Itu yang 13. ditanyain. Ya, itu yang ditanyain. Ya, Apa? itu. Galatia 3 berapa deh? 13. Titik 2 13. Nah, habis itu Habis Itu itu dibaca. Amsal 7 18 19. Amsal 7.2 18 sampai 19. Amsal 16 juga satu perikop boleh. apa lagi? Poinnya Amsal berapa lagi? Amsal Amsal 16. berapa? Hah? Yeskil 22 nomor 11. Kok Tunggu Amsal? dulu satu-satu, Yeskiel. Pak. Enggak boleh Yeskiel, begitu, Yeskiel. satu-satu. Amsal 2 ayat 18 sampai 19. Baru Amsal berapa lagi tadi? Satu lagi. Tadi Amsal 7 18 19. Tunggu ya. Terus Yeskiel 16. Satu perikop. Amsal 4 Amsal berapa tadi? 7. Ada 7 18. 7 ayat 18. Apa lagi? Apa lagi? Terus Yeskiel 16. Satu perikop boleh banget. Ayat keberapa deh? Ayat keberapa? Ya udah yang ketujuh aja langsung ketujuh. Ayat 7 sampai berapa? Apa itu ayat? Oh, Yeskiel 16 itu yang poinnya di yang nomor 7. Tapi kalau mau satu perikop juga boleh. Coba apa lagi? Udah itu dulu 1 aja. Korintus Apa 1 lagi? Korintus 11 26 itu memberitakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11.2 nomor 26. Apa lagi? Itu aja dulu. 8 ini. Itu dulu. 8 ini. 30 Udah. 30 sampai 30. 30 dia minta Mana? nggak apa-apa, kasih aja. Oh 30, satu lagi. Saya tonton Galatia. video, saya tonton Ya. video 30. Apa aja? Galatia 4 Tadi kan 19. sudah tadi Loh. Galatia. Galatia 4 19 belum. Oh, 2 kali berarti Galatia ya. Ya. Iya. Nah, sudah 2 Samuel 12 nomor 11. 14 ayat ke berapa? Galatia 4 19. Apa lagi? Udahlah dulu itu aja dulu lo dijawab. Nah, aku 30 yang ku Iya, ku- boleh. video. Kasih ya, aja. udah gue ya. Noise ya. 30 yang ku tahu Berani. yang apa itu. Saya mau Nih, tahu tambahnya yang mana nih. aja. Berani Saya kan mau nanya, 24. ini kan semua kan dari Alkitab. Mau saya baca Iya. semua. Mengenai apa persoalannya Ibrani. dalam 30 ayat ini Woi. maksudku. Ibrani 2 14. Tapi tadi udah. Ibrani 2 14. Kan mau 30 tuh. Ibrani 2 14. Kalau dia ngamuk, di luar tanggung jawab saya ya. Ibrani 14 Aduh, kebalik-balik memang apa? Ibrani pikirannya. berapa? Ibrani 2 titik bertindih 14. Nanti saya kasih 40 saya kasih. Lagi. Aku lagi. 2 ayat 14 gitu ya. Boleh dikasih yang susu di jama-jama atau enggak boleh? Oh, boleh. Yes. Udah Kami tadi itu. tidak ada, Belum, itu tidak belum, yang ada di jama-jama diterangkan belum. di gereja biar tahu kalian. Iya, enggak. Iya. Di Yang gereja itu. kami tidak pernah mengenai Iya, seks enggak diterangkan ada. sama umat. Iya, enggak ada Biar tahu itu kalian. bukan. Iya, enggak ada. Sama kalian berlaku sama kami enggak ada di pelajaran. Iya, seks enggak di ada. Alkitab. Adanya cuma yang mau ditanya yang ini, Bu. Makanya Jangan kalian- marah-marah, Bu. Bukan marah-marah, Nenek. jangan diapain seks-seks di sini. Iya, enggak ada Kita mau seks di sini, jujur enggak aja. ada. Yeskiel, adanya Yeskiel, enggak ada seks enggak ada. Adanya Yeskiel 19. Yeskiel 23 19 sampai 21. Yeskiel tadi? 19 ya. Bukan, Yeskiel 23 19 sampai 21. Lukas 19:27. Yang di Yeskiel jama-jama lah bunda, yang di jama-jama lah. Sama Dia nggak kamu iya lah, itu. sama kami Itu nggak kami. dulu. Lukas Enggak berapa? ada yang di jama-jama. Lukas Lukas 19. berapa? Lukas berapa? Lukas 19:27.
Kalau disuruh makan Ayat roti keberapa? jelly, Ayat keberapa? Lukas Ayat keberapa? pai kering 27. Dulu Bunda, satu-satu. Lukas 27 ayat berapa? Satu-satu. Hah? Astagfirullahaladzim. Lukas 27 ayat 11. Lukas 19. Tadi katanya Lukas 27. Aduh mama Lukas 19 Ah, nomor 27. apa mer 27? Titik dua, Nomor 27 Bun. titik dua. Lukas 19 ayat 27 sampai berapa? 27 aja. Udah, lagi? Ya. Mau Satu lagi? lagi ya. Lagi. Yesus minum anggur Tunggu langsung dulu. Ini belum ini. Masih apa ini? Masih Ya, ini saya kasih bunyi data. Yesus minum anggur langsung mati. Yohanes 19:2:30. Betul lah kau tukang berantem kau. Yang ditanya orang bukannya kau jawab. Iya, Yohanes 19:30. Tunggu dulu. Ya. Aku akan saya baca nanti semua ini yang apa Ya, yang masih kurang. Lagi, perlu lagi Bu. Bu Mauli. tunggu dulu. Pokoknya 30 yang di video Iya, iya. itu yang tahu aku. Tunggu, Ya, masih- Yohanes 19:30 belum ditulis dia. Oh, catat dulu Yohanes 19:30. Aduh, kau nanti gunakan kalau kau Iya, Orang iya, tua santai. ini kasihan sih. ini ku baca harus kalian tunjukkan semua apa yang tertulis Iya, di apa oh iya, kalian, tenang aja. Nanti kalau aku tunjukin. berubah nanti ayat ini dari tulisan kalian bisa Ya, kena kalian nanti Ibu tulis. bacain ya. Ya, nanti Maki-maki Ibu baca. kalian semua. Iya, nggak Mana apa-apa. Mana lagi nih? Ini masih Ulangan, 12 ulangan. ini, 18 lagi. Ulangan 23. masih Nomor banyak 1. loh. Ulangan 23 yang pertama. Saya lagi Amsal 316. Ayat 1 ya, sampai berapa? Ya, satu aja cukup. Amsal 316. Berapa kali Amsal di sini udah 2. Enggak Tambah apa-apa satu. lah. Kan mau 30. Kan banyak Amsal isinya. Amsal 316 31.26. Apa Lagi ya. lagi? Hosea 1:2. Hosea 1:22. Aduh, kau inilah perempuan sandal kayaknya. Hosea berapa? Hosea 1:2. Ah, Bisa jadi Ayat stres dua. dia menurut. Ya. Apa lagi? Terus Apa lagi? Hosea 3:1. Makanlah roti jelai yang kau bakar apa lagi deh? Itu boleh kah? Terus coba Boleh, boleh. Bunda Rahma, silakan Bunda. Yehezkiel berapa itu ya? Yehezkiel 17 ya? Yesaya 36 itu 12. Roti Itu jelai yang kau Yesaya bakar di atas tai kering. Itu apa di mana itu lupa. Yesaya 36:12. Bang Rabo nois ya. Apa tadi? Yehezkiel itu. Yesaya. Ezekiel tadi kan sudah. Berapa kali Ezekiel ini? Banyak ayat Ezekiel, emas di Ezekiel. situ, di Yeskiel banyak ayat emas. Yeskiel Iya, Ezekiel 4:12. berapa? Ezekiel berapa? 4:12. Nah itu. Nah, terus Itu aja dulu Bun. Bingung banyak kali. ulangan. Kami aja Ulangan 900 sampai ini nggak bingung kami. Yaudah, satu lagi. 904. Iya, satu lagi. Ulangan 23:13. Ezekiel berapa tadi, Dek? Yeskiel 4:12. Ayat 12. Ada itu apa lagi? Terus itu. Adek nih, adek. Hah? Iya Apa lagi? dong, adek. Ayolah adik-adik lah dia. Ulangan Dan dia 23:19. pun dia kan mualaf, dari Kristen dia. Makanya Iya. biar ku tanya dulu dia. Iya. Apa lagi? Ulangan 23. Kalau bisa ke PB aja yang terlalu. Kalau ke PB aja jangan terlalu banyak ke situ. Oh iya. Ulangan Satu lagi berapa? nih. Ulangan berapa? sudah. Tadi kan Perjanjian udah, baru. tadi dibilangnya lagi. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Ulangan ini Ya. perjanjian lama ini. Iya, Iya, mau pindah ke itu udah. perjanjian Sekarang baru. pindah ke perjanjian baru. Matius Tunggu dulu, ini kok 21. cuma dua kalian perjanjian lama di sini. Iya. Kenapa kalian kebanyakan perjanjian baru? Apanya itu? Ini tengok di sini ada perjanjian lama Ini ya. kakak
Handi ini agak lain ini Mazmur. kakak Handi. Iya, memang. Kalau di atas Ya, ini dulu. ada. 14. Kalau Bang Handi kakak. Apa Lukas itu? 14. Ulangan. Hosea 1, 2, Lukas Bunda, Lukas 14:26. 4. Lukas. Enggak, aku menanya kalian dulu. Kenapa kalian Tadi minta ditanya udah banyak belum dijawab kok nanya sekarang gimana sih? Mana aja lagi ulangannya dulu. Masih ini perjanjian lama, masih ini perjanjian lama. Bu, Mana gimana lagi sih? tadi ulangan Jadi berapa ditambahin lagi, nggak? ulangan Jadi berapa? ditambahin nggak yang mau ditanya? Iya, ulangan berapa lagi, Dek? Ulangan berapa? Ulangan berapa tadi? 23. Kasih itu, bunuhlah segala yang bernyawa, kasih. Ulangan 23 13. Apa lagi? Terus apa lagi? Ulangan 34 ya. Kasih Tuhan butuh jatah perawan. 34. Sama kau nggak berlaku itu, sama kami nggak berlaku. Oh, mama Anjir. Makanya jangan kau ajari orang Kristen itu jadi jorok. katanya mau Jadi jorok. perjanjian lama. Apa Mana lagi, Dek? ini? Apa lagi? Wahyu Kejadian 56. saya dulu Oh, iya. Bang Handi. kejadian dengerin kejadian 38 nomor 9 ini Onan mengeluarkan maninya di atas perut. Oh, mama Jorok-jorok kali lah kalian mempelajari agama Kristen. Lah, Makanya itu kalian tadi jadi di situ tertulis. kalian. Marahin dia nih. Marahin Bang Handi ini. Bang Handi ini jorok-jorok dia. Bang Marahin Handi dia. kok jorok-jorok ih. Menciptakan langit dan bumi. Kenapa bisa Tuhan itu menciptakan langit sebegitu banyak ciptaannya di dunia? Itu kau pelajari, jangan yang jorok-jorok. Jangan yang jorok-jorok Bang Handi. Ih, Bang Handi nih yang jorok-jorok. Lukas Ya kan 14. tertulis di Kami situ. kita tidak pernah mempelajari yang Di apa yang kejadian 38 nomor benar itu. 9 Tahu kamu. karena Onan tidak mau punya anak dari Tidak bekas bisa istri begitu, kau kakaknya. pelajari. Bagaimana sih Abraham itu bisa punya Buset dah. istri 2? Gara-gara apa itu kau pelajari? Oh enggak, Jangan dikasih begitu, data enggak usah kau diterangin pelajari. maksudnya ya. Oh Ini dikasih doang makanya jangan kau diterangin. belajar. Oh iya, dia maunya Belajar gitu. coba. Belum dia Itu baca susah sudah mengajari ngamuk. orang beragama. Parah nih Tidak orang. begitu mengajari orang Saya tidak beragama. bisa Kita bayangkan ini ketika pun dia baca ini ngamuk ini. bukan mengamuk. Kau yang kau pelajari yang Bunda, tidak di lanjut. dalam kita. Lukas lanjut, Bun. Lukas 14:26. Lukas 14. Enggak belum ditulis itu loh, belum ditulis Belum kejadian ditulis 38 dia tadi yang nomor dari Bang Handi 9. tadi kejadiannya. Kejadian berapa Bang Handi? Kejadian 38 nomor 9. Kejadian Dia tidak mau kalau itu. 38. Ayo Bu, Lukas katanya berapa? nanti Lukas Berapa? Lukas 14:2 26. kejadiannya aja belum bro. 6. Ya kali itu Lukas aja. 14 ayat 26 begitu deh, enggak ada pakai titik 2 di sini. Iya. Ya, marahin aja itu, Udah cepetan marahin. dibaca Masa udah pakai banyak. titik-titik? Apalagi Udah banyak kau loh itu. pelajari agama Kristen kau enggak mengerti. Udah banyak itu, udah banyak. Apalagi Baca dulu. belum masih banyak. Dijelasin dulu aja. Jen, Apalagi perjanjian baru. pertanyaan. 2 Korintus 11 nomor 2. Dua Korintus 11 nomor 2. Apa lagi? Mau kali banyak-banyak Saya Keren mau juga. 30 kan yang udah ku tonton. Sudah berapa kan? Sudah berapa? Udah Ini banyak loh itu. masih apa ini? 5 sama 12. Coba dihitung dulu. Jangan sampai 17 satu ini, kitab. masih 17. Oh, masih 17 ya. Amsal 23. 20. Amsal 23 27. Yes, Amsal 23 Tar dulu. 27. Mbak Natali nanti tampilkan kejadian 38 nomor 9. Tadi marah-marah itu coba suruh baca di sini dulu nanti ya. Habis ini siapkan Ya. aja. Kejadian 38 9. Nomor Apa tadi, 9. apa tadi? Nomor 9. Enggak, yang barusan ini dibilang siapa ini, apa lagi? Bener nggak tuh? Bener. Coba baca. Ini supaya makanya biar benar. tahu aku apa-apa aja yang kalian Iya. Iya sebentar, izin sebentar Ibu Ya, Mauli. apa lagi? Apa lagi? Sebentar, aku mau ngomong sama Bang Handi bentar, sama yang di bawah, penasaran. Tadi apa sih yang Bang Handi bilang kan? Nah ini, bentar ya Bu Mauli ya. Nih Bang Handi ya kejadian 389 ya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti.
Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepadanya. Waduh, menghampiri terus kebuang otomatis kali ini. Otomatis. Coba yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu. Tidak usah persoalkan. Kau juga sering kayak gitu sama suamimu. Kalau kau nggak suka. Mama ini dulu. Kalau suamimu Dia curhat. Jadi dia nggak suka sama suaminya. Bisa aja gitu. seperti itu yang kau katakan tadi. Oh, jadi ibu sama suaminya kayak gini. Oh, Jujur dulu kamu ya. apa Kalau nggak ibu? percaya kau suamimu main sama perempuan lain pasti dibuang maninya. Enggak Kalau lah, dia nggak suami. suka. Bu, saya cantik. Kau Bu, yang ngapain suami memancing. saya cari perempuan Kau lain? yang Bu? memancing Kristen itu seperti itu. Suami di Islam itu menundukkan pandangannya, Bu. Baru satu kamu dibaca udah sendiri. kesurupan. Bu Mauli, suami di Islam itu menundukkan pandangannya. Dia hanya melihat istrinya. Di mata dia yang cantik cuma istrinya, Bu. Gimana sih? Nah, kalau ibu tadi curhat, ya resiko ibu lah. Kenapa suaminya kok main keluar, maninya Nggak mau dia terbuang sama keluar? istrinya. Bu, Kenapa suaminya ibu nggak Ibu, mau? ibu pernah nggak? Ibu pernah Coba nggak dulu yang melakukan? lain dulu, Dengerin dulu, yang Bu. lain. Jangan itu dulu Bu. kita, jangan itu. Makanya kau jadi banyak. Ya, Bu, Baru satu udah ya keserupan. paham. Karena itulah kelakuan kalian. Ibu pernah nggak melakukan hal yang seperti tertulis ini sama suami ibu? Itulah makanya rusak kalian. Makanya Kok kita yang rusak, dia yang rusak? Dia yang kayak gitu, kita yang rusak ya. Kutanya dulu kalian di apa ya? Kutanya dulu, jujur dulu kalian. Tidak ada semua kalian bersih seperti yang di apa? Seperti yang kalian pikirkan. Tidak. Kenapa banyak lonte-lonte orang Islam? Itu gigi siapa yang Kenapa jatuh? banyak Gigi orang bunda. lonte-lonte orang Jatuh Islam? gigimu Hah? bunda. Jatuh gigimu, Dengar gigi dulu, palsu. jangan mengatain orang Kristen. Dengerin dulu, Papa, dengerin. Lonte-lonte orang Islam. Dengerin. Coba dulu, kalau kamu membaca ini Tuhan. sebagai contoh, Haji, yang Haji, yang Haji, banyak Bang Haji, di- Bang Haji Indra, Oke, syukran. biar tahu kau, jangan kau persoalkan ini sama Mama, Kristen. Yang banyak marah-marah. lonte kalian, bukan Tanggung jawab Kristen kau, yang Bang banyak Andi. lonte. Bu Bang Mauli, Nggak apa-apa tenangkan dia. dulu Bu Nggak Mauli. apa-apa dia, biarin ngomong, biarin. Ayat Nggak ini apa-apa. kau persoalkan, tetapi kalian yang Iya. banyak seperti itu lonte-lonte. Gigi palsu jatuh. Enggak apa-apa Bu Jangan, Mauli. Bunda, jangan, Bunda. Jangan gitu Bunda Rahma, Makanya jangan. ngomong itu dipikirkan dulu. Iya, iya, nggak Tidak apa-apa. kayak gini, siapa yang salah? Jangan kau Biarkan dia ngomong, nanti juga capek salahkan. sendiri, biarin. Yang di hotel Nanti itu capek siapa? sendiri. Hah? Hotel itu yang lonte-lonte siapa? Kristen. Nggak ada lonte. Kristen, iya. Biar tahu kau. Iya, Kristen. Iya. Ini loh, ini. Makanya- Tunjukin. Makanya jangan kau ceritain seks sama dia kami Alkitab di sama Kristen ya. Iya, Kena Ibu. kau kena batunya kau Kalau sedikit. Bu, Berarti isi Bibelmu tadi yang dibaca itu bohong, palsu. Jangan dibantah, Bunda. Dia nggak bisa diskusi dia. Biar dia ngomong. Apa? Di agama Kristen Nggak apa-apa. tidak diajarkan yang seperti yang kamu katakan tadi. Biar tahu Benar, kau. Bunda Rahma. Bunda Rahma, Makanya jangan kau ceritakan Nanti juga capek kok. sama saya. Yang kau ceritain lebih banyak kamu yang buruk daripada Kristen, biar tahu. Yang bagus-bagus kau ngomong. Ya Bu Apalagi Mauli. yang Ya, tadi. ya. Itu Bibelmu. Bu, Isi Bibelmu pun. Apalagi yang kau cari di Alkitab ini? Apalagi Bu, tadi? iya Masih enggak banyak udah. ini. Iya Bu Mauli, Mana Bu lagi? Mauli. Mana Bu, lagi? aduh. Bu Mauli. Aku Kasih minta lagi. 30. Aku minta 30, cepat. Iya, Bu Saya Mauli. mau baca di Alkitab ini. Apa Iya, yang baca. sampai 30 ayat. Ya udah nih, Kasih tampilkan aja. Langsung baca, Lukas langsung 11. baca. Kagak ini Lukas langsung 11, baca. ya, Ini nih langsung baca coba. Ya langsung baca. Apalagi tunggu dulu. Yehezkiel 16:7. 30 Iya, ayat, 30 langsung ayat. baca aja ini nih, biar nggak 30 lama-lama. ayat. Iya, biar nggak lama-lama Tadi kita. sudah Ayo langsung. ada 30 ayat. Ayo baca. Ini mengatur orang pandai yang dirinya yang banyak begitu orang Kristen. Tuh kan minta ayat-ayat tadi katanya. Ayo katanya. Tuh kejorokanmu itu tuh. Kalau aku nggak punya kejorokan saya. Rupanya, biar jangan kau orang. Itu kejorokan saya sih. Nah, Mana kau saya? tutup apa yang tidak ada, apa yang terjadi sama kau tutup supaya rapat. Supaya Ya udah. Ini saya buka aja ya, biar nggak tertutup rapat. Saya buka, saya baca ya. Kau yang begitu Kristen. Iya, saya baca. Iya. Saya baca ya. Ini Yehezkiel 16:7 ya. Kita harus mengerti konteksnya dulu. Kita lihat konteksnya. Konteksnya ini Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kita lihat ya.
Apa ini bunyinya? Ini kan perikopnya kan Tuhan memungut Yerusalem jadi istrinya. Oh, istri Tuhan. Oke, saya baca ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Persoalan sama saya mau kau kata. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang, ngeri banget, ngeri banget. Jangan di-mute, biarin aja nggak apa-apa. Makanya kalian selalu mencari seks di Alkitab. Oh, ini seks ya? Oh, ini seks. Oh, ternyata ada seks di Bible. Dengerin kan? Ternyata di dalam Bible ada seks, ada seks katanya ya. Ada ya? Ada ya? Dengar dulu deh. Ya, apa kakak? Itu di Kakak Kristen. nenek. Biar tahu kamu. Tahu apa? Itu tidak pernah diceritain seks di Kristen. Biar tahu kamu. Iya, nggak diceritain ya. Tapi ternyata di Bible ada. Ternyata di Bible ada ya. Ya, kejadian yang seperti yang kamu katakan. Iya. Tetapi Bahkan kamu tidak pernah melakukan, mengajarkan begitu di Alkitab ya. Iya, nggak pernah. Kalau Tuhannya sendiri yang berfirman ada di Hosea 3:1. Tuhannya bilang, berfirmanlah Tuhan kepadaku, tidak pernah diajarkan. Pergilah lagi. Ada itu sebagai. Ibu jangan cemburu sama pesendal dong. Jangan cemburu sama pesendal dong. Ini yang dicari memang pesendal. Ibu jangan cemburu dong, Nek. Natali. Nenek jangan cemburu sama pesendal. Natali sebentar, Natali sebentar. Udah jangan yang seks enggak. Sebentar, satu dulu Bunda. Satu dulu Bunda. Bentar, satu dulu Bunda ya. Ini nih. Iya ya. Jadi nenek jangan cemburu sama perempuan sendal karena memang yang dipilih Tuhannya Oten itu perempuan sendal. Nih Hosea 3:1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersendal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel dan sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Jadi jangan cemburu sama perempuan pesendal. Makanya sudah kau expired. cemburu kau Tuhan kami Kristen karena dia maha baik. Iya, baik sama pesendal. Cemburu melihat kami. Ibu udah jadi pesendal. Yesus, karena kau mengikuti ajaran ini. Udah jadi pesendal, nggak laku juga ya gitu. Kau kan mengikuti ajaran ini. Nggak laku juga. Samamu. Laku lah. Makanya kau cemburu, kamu melihat Yesus. Kenapa? Oke, ini mungkin bagus ya. Ini enggak seberapa ini. Ini tolong dijelaskan Bun. Nih bunyinya dah. Ini keren nih. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Jadi orang yang mau metong, sedet, disuruh kasih minuman keras. Ya teler dong. Ya, coba jelaskan. Terangkan. Jelaskan Bun. Biar saya baca semua yang 30 ayat itu. Yang 30 ayat. Ini dulu Mana? Ayat apa itu? Ayat berapa itu? Ini Amsal piro iki? Amsal 31. Amsal berapa? Amsal berapa? 316. 31 titik bertindih 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Wih, masa orang mau binasa, mau mati dikasih minuman, teler dong dia ya. Apalagi ayat 31 ayat berapa? 6. Apalagi? Ini dulu kau jelaskan lah, banyak kali tuh. Saya baca mulai ayat pertama ya. Ayat pertama saya baca. Terus ini maksudnya gimana nih Bun? Satu-satu ini Kalau aja udah. membaca Alkitab dari ayat 1 sampai 6 harus kamu baca biar tahu Mama apa mengenai apa itu, mengenai besar istilah sekali kita itu. tenggorokannya. Bukan hanya satu seperti yang kamu terangkan satu-satu ayat. Kamu Ini orang binas. Apa? Bun, ini orang mau mati dikasih minuman keras. Diam dulu mulutmu, biar saya baca. Ya baca. Makanya kau pikiranmu seks terus, seks. Ini bukan seks, ini dirimu. Gak puas sama Mama, suamimu mau 10 suami. Ini bukan seks, ini minuman. Coba baca deh, baca. Bun, baca. Ayo. Berikanlah minuman keras itu kepada ya. Gak ada seks. Ini minuman loh. Ayo, Bun, coba terangkan ke kami. Kamu di Kristen itu gak pernah cerita seks. Apakah begini perintahnya di Kristen? Kalau orang mau mati udah sekarat, ya tiba-tiba dikasih minuman keras.
Ya teler dong. Gimana coba jelaskan, Bun? Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Tambah hancur deh. Coba, Bun. Dibaca, Nenek. Nek. Ini bukan seks loh. Nek, dibaca, Nek. Dia bilang seks aja, seks apa? Sekte. Sekte kucluk. Nek, baca, Bun. Nek. Kok masih bernapas, Bunda? Nek, baca, Nek. Mute-nya dibuka dong, Nek. Nenek jangan-jangan dari tadi ngomel terus di mute sama moderator ya. Seperti kamu- ini di Kristen. Dengar dulu apa? Kau kan mualaf kan? Kalau mualaf itu itu kamu gimana? sudah tahu kau apa isi dari Alkitab. Berarti kau pengkhianat sama kau kayak si Judas, pengkhianat. Ya udah, Kenapa? berarti aku bantuin kalian dosanya Berarti ditebus. kamu pengkhianat. Ya Kamu udah, sudah berarti saya pengkhianat. berjasa. Termasuklah kau pembunuh Iya, Yesus. harusnya terima kasih dong sama Yudas. Kalau Kenapa saya Yudas kamu saya terang- berjasa. Apa? Kamulah pembunuh Yesus itu satu-satu. Ya kalau Yesus nggak mati, Yesus nggak dibunuh, kalian nggak ditebus dosa-dosanya. Gimana sih? Harusnya makasih dong sama orang yang bunuh Tuhan. Kamu pengkhianat kamu. Kalau dikuburkan kamu pengkhianat. Makanannya dicorok. Makanannya Kalau saya corok. pengkhianat, saya seperti Yudas pengkhianat, yaitu namanya bantuin kalian dosa kalian diampuni. Jadinya kan Tuhan kalian jadinya meninggal. Mati kan? Pahlawan dong. Iya pahlawan. Harusnya makasih dong sama saya. Makanya Gitu. kau pengkhianat. Iya, Kalau nggak di Kristen apa-apa. itu kaulah itu pengkhianat. Keren dong. Dalang dari penyalipan Yesus tuh ada iblis yang merasuki si pengkhianat itu. Berarti saya keren dong. Dengan matinya Yesus, terbunuhnya Yesus. Nah, kalian dosanya diampuni. satu-satunya yang di Alkitab ini. Apa Aduh. sih, Nek? Apa sih, Nek? Nggak bisa dijawab ini ya. Dia Pengkhianat nggak mampu itu Dia jawab. nggak bisa jawab itu, Bunda. Dia nggak mampu jawab ini ya. Ini kan Nggak perintah mampu, nggak Tuhanmu. Bunda, ini perintah Tuhanmu. Berikanlah minuman keras kepada orang yang mau metong, orang sekarat. Gitu perintah Tuhanmu di Kristen. Coba jelasin dong. Pengkhianat kau. Aku tanya dulu kau. Ini perjanjian lama ini kan Tuhanmu di sini juga. Hah? Dari mana Tuhanmu datang? Kalau Perjanjian tanya lama di Tuhan perjanjian saya lama. di situ. Di mana Tuhanmu? Tuhan saya di perjanjian lama Di gimana sih? mana? Di mana perjanjian lama ini Tuhanmu kan? Kapan mana? Islam maling-maling kitab orang? Kutanya Kapan dulu Islam kau, maling kitab kutanya- orang? Kutanya dulu kau, Tuhanmu di mana? Di mana Tuhan? Tuhan Saya pikir Tuhan Bunda saya nggak- Natali yang nanya. Tuhanmu di mana? Marah-marah dia. Kalau enggak di perjanjian lama ini tidak ada Tuhanmu. Loh, Beritahu kamu. kalau Kamu nyari masih Tuhan tidak- saya, Tuhanmu apa sih? tidak ada selain di Alkitab. Karena apa sih? perjanjian lama ini Tuhan Allah pencipta. langit Islam dan Islam bumi. nggak pakai perjanjian lama. Islam nggak pakai perjanjian lama. Apa Jadi janji udah apa yang lama? kau pakai? Apa yang Janji kau udah pakai? lama dipakai. Apa yang kau pakai Tuhanmu? Apa Tuhanmu? Di perjanjian Apa sih? lama ini adalah Tuhan yang Bu, benar. Kaumnya Nabi Muhammad itu pakai Al-Quran. Kami udah nggak butuh yang namanya kitab para nabi terdahulu, Kamu apalagi punya Bible-mu. Tuhan. Bible-mu bukan kitab para nabi, bukan. Bible-mu Ini itu Tuhan bukan kami. kitab para Ini nabi, Tuhan bukan. kami ini. Kau Ya yang udah itu mengambil- Tuhanmu, ya Tuhanmu aja, Stop bukan dulu, Tuhanmu. stop. Makanya Stop dulu, di stop, dalam stop, semua, stop. Ibu coba hitung dulu, kan ibu tadi minta 30. Ibu tadi minta 30. Coba dihitung dulu. Udah cukup apa belum? Coba hitung, udah berapa yang Anda butuhkan? Udah cukup 30? Kamu tidak kau campur-campuri nih kau baca-baca, tetapi kamu Tuhan Campur-campuri. Campur Tahu kamu. baca-baca. Halo, assalamualaikum Ustaz. Hah? Semua yang di Alkitab ini Tuhan kami. Biar tahu Aku mau jemput anakku dulu. Anakku SD nggak bisa pulang sendiri. Aku jemput dulu. Jangan diturunin ya. Cuma jemput sebentar kok. Ya. Ayo. Ya, lanjut dulu Bunda Rahma. Aku mau jemput anakku. Masih mau nambah, Bun? Masih nambah, belum cukup 30. Wahyu 56, coba. Mana Tuhan kalian yang benar? Mana Tuhan kalian yang benar? Hah? Kenapa dia? Kenapa Di kok sini- marah-marah, Bun? Di sini siapa? Tiba-tiba kok stroke loh. Jangan marah-marah lah. Ayo, santai. Santai. Kau ngambil jorok-jorok kalian. Bunda, aku nggak mau suka, aku nggak suka yang jorok. Nih aku nih tunjukkan nih, Coba nih Bun. yang jorok- Coba jorok terangkan yang nih Bun. Bun, ini Tuhanmu Bun. Wahyu 56 nih. Coba kenapa nih Tuhanmu segininya? Coba. Jelaskan ini kenapa nih? Masa Tuhan segininya nih bunyinya 7 roh Allah, Ruteos.
Ini di Tuhanmu ini 7 roh Allah bermata roh Theos bermata 7. Si Muhammad Bermata dulu 7 bertanduk 7 ini 1 2 3 4 5 6 7 ini Wahyu 5 6. menyembah Ini isinya nih. Bun, terangkan dulu nih kenapa Tuhanmu segininya loh. Ngeri kali ku tengok bermata 7, bertanduk 7. Inilah roh Theos yang pergi ke seluruh dunia ini. Coba terangkan. Coba. Wahyu. Maksudnya Siapa apa? kamu? Maksudnya apa ini? Coba terangkanlah. Masa Tuhanmu segininya? Ayo, ngeri lah. Tuhanmu yang Ayo, ngapain berhala? Sebelum Islam ada si Muhammad udah menyembah berhala, biar tahu kamu. Kan videonya semua. Sebelum Islam si Muhammad sudah maaf. Gimana itu sudah cukup nggak? Jujur kamu. 30 sudah cukup nggak? Ini baru 1 ngamuk. Makanya Iya gimana itu? Kan hanya mau jelaskan 30. Sudah. Iya, coba Nel, coba dihitung sudah berapa? Kan 30 tuh. yang kau yang mencuri Kristen, kau pula yang bilang apa? Kau yang mengikuti yang salah, orang pula kau tuduh-tuduh. Iya jangan nangis lah. Biasa-biasa aja lah. Kan kita kawan. Anggap aja ini antara nenek dan cucu. Apa sudah cukup 30? Mau menang. Kau bilanglah kami yang berhala yang tanduk ini. Ya, itu datanya tadi. Sudah cukup enggak 30? Sudah cukup enggak 30? Ditanya baik-baik kamu, kau persoalkan aneh-aneh sama saya. Ini gara-gara Handi ini begini. Orang baik-baik Coba. nanya kamu, ngapain kau ambil 3? Ya sudah cukup enggak 30? Ini aneh-aneh kau ceritaan sama saya. Itu sudah cukup enggak Kau 30? tonton dulu berhala yang disembah si Muhammad.